Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau mulai hari ini dengan ucapan syukur. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, agar kami boleh sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan hari ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin, amin, amin. Ya, shalom saudara, Bapak Ibu yang terkasih, kita berjumpa kembali pada hari ini, pada renungan pagi hari ini. Kita bersyukur Tuhan bangunkan dengan tubuh yang sehat dan tidak kekurangan suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Baik, kita akan baca bersama hari ini dari Ibrani pasal yang ketiga. Ibrani pasal yang ketiga ayat 15 sampai 19. Firman Tuhan berkata, "Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu, seperti dalam kegeraman." Ayat 16, "Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa?" Ayat 17, "Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk karena ketidakpercayaan mereka." Saudara, firman ini berkata, "Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu." Kekristenan itu bukan soal agama, bukan hanya soal kita ke gereja, bukan hanya soal berapa tahun kita punya jabatan di gereja ataupun dimanapun di gereja. Pelayanan kita berbicara. Firman Tuhan berkata, siapa yang Allah murkai, saudara? Ketika kita tahu cerita ini, bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir, Tuhan berbicara lewat Musa, saudara. Dan yang Tuhan mau hanya satu kepada bangsa ini adalah mereka mendengar suara Tuhan dan taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Karena itu, satu hal yang Tuhan rindukan dari hidup kita sebagai orang percaya, mendengar suara Tuhan dan taat, saudara. Dan ayat 15 berkata, "Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu." Ada banyak orang yang bolak-balik ke gereja mendengar khotbah, bahkan banyak orang yang dengar renungan khotbah di YouTube, tapi nggak sedikit orang banyak berkata, "Pak, suami saya, istri saya sering mendengar khotbah-khotbah, sering ke gereja, tapi heran Pak, kenapa kelakuannya tidak berubah?" Setiap hari kita mendengar khotbah, kita mendengar firman Tuhan, itu tentunya kita itu sedang mendengar suara Tuhan. Sebab Tuhan berbicara juga melalui hamba-hambanya, seperti contohnya Musa berbicara kepada bangsa Israel. Tetapi masalahnya, kenapa banyak orang tidak mengalami perubahan ketika mereka membaca firman, ketika mereka mendengar khotbah? Karena ada satu hal yang tanpa kita sadari, yaitu masih banyak yang dari kita yang mengeraskan hatinya, mengeraskan hati kita. Ini yang menjadi persoalan, saudara. Seringkali kita sering mendengar khotbah, lepaskan pengampunan. Sebab kalau engkau tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga tidak mengampuni. Tetapi banyak dari kita yang terus mengeraskan hati dan punya banyak alasan. Gak mungkinlah saya mengampuni, karena itu sangat sakit. Itu artinya engkau sedang mengeraskan hati. Ada banyak orang juga yang sedang jatuh dalam dosa perzinahan, percabulan, lalu mendengarkan khotbah firman Tuhan berkata, "Jangan berzina. Kalau saudara selingkuh, saudara berzina, tinggalkan." Tetapi banyak juga yang tidak bisa keluar dan memilih untuk tetap tinggal dalam dosa. Kenapa? Karena mengeraskan hati. Saudara,
Seringkali kita sering mendengar suara Tuhan. Tidak ada alasan orang itu tidak mengerti kehendak Tuhan. Nggak ada alasan orang itu tidak mengerti rencana Tuhan dan tidak mendengar suara Tuhan. Lewat adanya media sosial hari ini, khotbah-khotbah itu berseliweran di mana-mana, saudara. Di Instagram, di Facebook, bahkan ada yang 1 menit dipotong-potong, khotbah semua pendeta, dan semua khotbah itu bagus, memberkati, membangun. Tapi bukan persoalannya, bukan berapa banyak yang kita dengar, tetapi seberapa banyak kita membuka hati ketika mendengarkan firman Tuhan dan hidup kita diubahkan oleh firman itu. Saudara, sangat berbahaya kalau kita mengeraskan hati ketika kita mendengarkan firman. Contoh, ada orang sedang berantem, mungkin suami istri berantem, lalu akhirnya mereka mendengar ada firman, jangan kau panas hati, jangan kau marah. Sebenarnya Roh Kudus itu sedang berbicara, tetapi kalau kita mengeraskan hati, kita berkata nggak maulah, biarkan saja. Itulah yang menyebabkan iman kita menjadi kerdil, bahkan iman kita mati. Kalau kita mengikuti terus seperti itu, hati yang keras, saudara, bahkan sangat berbahaya. Kenapa? Karena Alkitab berkata setelah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun kita mendengar suaranya? Bukankah mereka yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa, bangsa Israel itu membangkitkan amarah Allah? Kenapa? Karena mereka mengeraskan hati. Mereka membangkitkan amarah Allah sehingga mereka mendapat penghukuman. Dikatakan mereka itu mengalami murka Tuhan selama 40 tahun mereka dimurkai dan mereka terus berbuat dosa. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan membunuh mereka sehingga mayat mereka berkelimpangan di padang gurun. Saudara, waktu kita mengeraskan hati terhadap firman Tuhan, maka yang akan terjadi adalah kematian rohani. Waktu rohani kita mati, kita nggak bisa lagi mendengar suara Tuhan. Kita nggak bisa lagi melakukan apa-apa karena rohani kita mati. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita sungguh-sungguh berusaha. Jangan keraskan hati ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Ya memang memang banyak ya, seringkali banyak karakter yang buruk dari diri kita sendiri. Saya mengakui seringkali banyak ada hal yang tidak baik yang timbul dalam hati, tetapi ketika Tuhan berbicara, mengingatkan lewat firman, entah lewat firman dari firman yang kita baca atau dari Roh Kudus berbicara, mungkin Roh Kudus berbicara, kamu jangan begini, jangan begini. Kita harus taat sama Roh Kudus. Kita harus berkata, ya kita mau ngampuni, saya mau taat. Kita harus seperti itu. Karena Yesus berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut hatinya, karena merekalah yang akan mempunyai kerajaan sorga. Saudara, ketika kita mengeraskan hati, yang terjadi rohani kita akan mati. Kita akan mengalami murka Tuhan, hidup kita nggak akan baik, bahkan hidup kita dibawa kutuk. Dan dikatakan mereka itu disumpahi oleh Tuhan bahwa mereka tidak akan pernah masuk dan mengalami tanah berkat, yaitu tanah perjanjian. Orang yang selalu mengeraskan hati ketika mendengarkan firman, maka engkau tidak akan melihat janji-janji Tuhan terjadi di dalam hidupmu. Ayat 19 dikatakan demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaannya. Kita sudah mendengarkan firman, marilah kita percaya kepada suara Tuhan dan kita taat, jangan keraskan hati. Karena ketika kita mengeraskan hati, itu sama artinya kita tidak mempercayai Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan menginginkan kita semua memiliki iman yang hidup, memiliki iman yang luar biasa. Karena itu ketika Tuhan berkata jangan khawatir, ya sudah, jangan khawatir, jangan keraskan hati, ya sebab kita nggak akan melihat apa-apa ketika kita khawatir dan kita tidak mau tunduk kepada firman Tuhan. Mari hari-hari ini biarlah iman kita bangkit, biarlah iman kita semakin teruji dan kita boleh keluar sebagai pemenang menjelang hari-hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita tundukkan kepala dan kita renungkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami diingatkan untuk kami belajar melembutkan hati dan membuka hati kami untuk suara dan zaman Tuhan, agar kami mengalami hari yang baik, bukan sebaliknya mengalami yang buruk. Ajar kami Bapa, ajar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hari ini. Biarlah kami boleh selalu mendengar suara Tuhan dan kami boleh
mentaati apa yang Engkau katakan. Biarlah kami tidak mengeraskan hati ketika Engkau berbicara, entah melalui firman, entah melalui Roh Kudus, entah melalui mungkin teman, suami, istri yang memberikan kami nasihat. Biarlah kami boleh berkata hari ini, jika kami mendengarkan suara Engkau, kami tidak mengeraskan hati. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi rema, menjadi kekuatan untuk kami menjalani hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.